Penting sekali kalau kita berada di dalam posisi pemegang otoritas untuk punya patokan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau punya pegangan, maka you are predictable. Yang mengkhawatirkan di dalam pemerintahan itu kalau ada unpredictability. Dan dunia usaha juga selalu akan khawatirnya pada unpredictability. Sesuatu yang tidak bisa diduga. Kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu urutannya sering dibalik, Mas Meta. Jadi ketika ambil keputusan itu dengan aturan dulu, undang-undang dulu, baru kemudian unsur yang lain. Nah, kami melihat harusnya dibalik supaya apa? Supaya terus-menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik. Tapi kalau semuanya dimulai dengan taat aturan dulu, banyak sekali aturan yang ternyata di kemudian hari tidak lagi memberikan pemenuhan rasa keadilan, pemenuhan atas kepentingan umum, dan tidak sesuai dengan kondisi. Kami bertugas di Jakarta. Ketika kami bertugas, ini bukan gubernur pertama. Sebelumnya sudah ada gubernur-gubernur sebelumnya. Sebelum saya, Pak Jarot. Sebelum Pak Jarot, Pak Basuki. Sebelum Pak Basuki, Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi, Pak Fauzi Bowo. Di situ ada continuity and change. Jadi kebijakan-kebijakan itu. Maka bagi yang mengkhawatirkan tentang besok nih, sebaiknya lihat rekam jejak. Makasih Mas Meta. Oke, dari paparan awal Mas Anies menarik sekali bahwa growth saja tidak cukup. Kemudian orang memang sekarang bicara tentang sustainable and equitable growth. Jadi kualitas pertumbuhan sangat sangat ditekankan tadi oleh Mas Anies. Yang juga menarik ini mungkin tentang tadi disampaikan kepastian hukum. Nah ini mungkin Mas Anies juga bisa menanggapi karena mengusung isu perubahan. Nah kemudian orang di kalangan dunia usaha juga khawatir, waduh ini nanti kalau Pak Anies jadi presiden, kemudian semuanya berubah, bagaimana kemudian sanctity of contract, bagaimana perubahan itu tidak kemudian mengacaukan apa yang sudah settle dan sifatnya sakral dalam hal kontrak. Mungkin Mas Anies bisa menyampaikan itu bagaimana? Ya. Saya malah melihat begini, penting sekali kalau kita berada di dalam posisi pemegang otoritas untuk punya patokan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau punya pegangan, maka you are predictable. Yang mengkhawatirkan di dalam pemerintahan itu kalau ada unpredictability. Dan dunia usaha juga selalu akan khawatirnya pada unpredictability. Sesuatu yang tidak bisa diduga. Jadi saya ingin sampaikan, selama kami bertugas misalnya di Jakarta atau di dalam otoritas yang lain, ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kalau ambil keputusan. Dan ini bisa dipakai untuk keputusan-keputusan lain. 1 adalah faktor memberikan keadilan, kesetaraan. Jadi keputusan itu harus bisa semaksimal mungkin memenuhi aspek
keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah kepentingan umum, kepentingan publik dalam keputusan itu. Yang ketiga adalah ilmu, data, fakta. Ini kebetulan kata data nih. Jadi keputusan itu jangan meniadakan faktor data, fakta, sains. Yang keempat adalah aturan, regulasi, undang-undang yang ada. Nah, kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu urutannya sering dibalik, Mas Meta. Jadi ketika ambil keputusan itu dengan aturan dulu, undang-undang dulu, baru kemudian unsur yang lain. Nah, kami melihat harusnya dibalik supaya apa? Supaya terus-menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik. Gitu. Tapi kalau semuanya dimulai dengan taat aturan dulu, banyak sekali aturan yang ternyata di kemudian hari tidak lagi memberikan pemenuhan rasa keadilan, pemenuhan atas kepentingan umum, dan tidak sesuai dengan kondisi. Gitu. Nah, jadi 4 itu. Jadi jawaban saya terhadap ini, saya ingin sampaikan predictability. Yang kedua adalah tidak mungkin bisa melakukan continuity saja dan tidak mungkin hanya bisa melakukan perubahan saja. Ada 4 lagi nih, kami selalu sampaikan apa yang harus diubah, yang kedua apa yang harus diteruskan, yang kedua apa yang harus dikoreksi, yang ketiga apa yang harus dibuat baru, dan yang keempat apa yang tidak perlu diteruskan. Selalu ada 4 hal. Jadi ada unsur continuity, ada unsur change. Lalu sekarang saya tunjukkan kasus Jakarta. Kami bertugas di Jakarta. Ketika kami bertugas, ini bukan gubernur pertama. Sebelumnya sudah ada gubernur-gubernur sebelumnya. Sebelum saya Pak Jarot, sebelum Pak Jarot Pak Basuki, sebelum Pak Basuki Pak Jokowi, sebelum Pak Jokowi Pak Fauzi Bowo. Di situ ada continuity and change. Jadi kebijakan-kebijakan itu. Maka bagi yang mengkhawatirkan tentang besok nih, sebaiknya lihat rekam jejak. Kekuatan paling kuat ya, kekuatan yang paling tinggi untuk menyampaikan prediksi adalah past record masa lalu. Nah, saya ingin tunjukkan ketika di Jakarta, hal-hal yang sudah dikerjakan diteruskan dengan modifikasi, diteruskan dengan pembaharuan, dan itu yang kita kerjakan. Nah, kebaruan-kebaruan itulah yang memberikan nuansa perubahan. Bisa diberi contoh mungkin Pak Anies? Misalnya teman-teman sekalian lihat transportasi umum di Jakarta. Transportasi umum bukan barang baru, sudah ada di Jakarta lama sekali. Lalu ketika era kami bertugas di Jakarta, transportasi umum yang sudah banyak itu diintegrasikan menjadi satu sistem transportasi umum namanya Jaklingko. Itu perubahan? Iya, perubahan. Karena dan pendekatannya kolaborasi, ini yang saya ingin sampaikan Mas, kolaborasi. Jadi ketika transportasi umum di Jakarta itu lebih dari 25 operator yang bekerja di Jakarta. Teman-teman biasanya ingat namanya dulu ada Metro Mini, ada Kopaja, ada apalagi itu, KWK, ada Mikrolet dan lain-lain. Itu adalah koperasi-koperasi semua, itu lebih dari 25 operator. Mereka masih eksis tidak sekarang? Masih, tapi brandnya namanya Jaklingko. Karena diintegrasikan dalam satu sistem transportasi umum. Nah, apa yang kita lakukan? Perubahannya pada integrasi itu. Berubah sama sekali. Dulu bayarnya per penumpang. Per penumpang. Pendapatan perusahaan-perusahaan itu dulu per penumpang. Karena itulah kenapa mereka kebut-kebutan. Karena mereka ngejar penumpang. Skemanya kita berubah total skemanya. Jadi kalau dibayangkan ya sebagai ilustrasi, ini penumpang, kemudian ini adalah operator. Mereka dulu transaksi langsung, penumpang bayar ke operator. Lalu operator memberikan jasanya. Kami datang, diubah, penumpang bayar ke Pemprov, Pemprov bayar ke operator. Warga bayar ke Pemprov menggunakan jam, Pemprov bayar ke operator per kilometer. Jadi operator-operator itu sekarang tidak kebut-kebutan karena mereka dibayar pemerintah per kilometer. Sehari mereka harus jalan 100 kilo misalnya. Plus minus 10 kilo. Jadi minimal 90, maksimal 110. Berubah total cara pengelolaannya. Tetapi sistem atau continuity dari jasa itu jalan terus. Mereka tidak hilang. Bayangkan kalau pemerintah baru lalu membuat yang disebut sebagai pengadaan bis sebanyak-banyaknya. Semua operator yang ada di Jakarta itu bisa tutup. Kalah dengan kendaraan yang disiapkan oleh pemerintah. Yang kami lakukan tidak. Semua operator yang ada, mari kerja bersama. Anda sebagai unit usaha tetap hidup, bisnis Anda tetap jalan,
dan masyarakat yang membutuhkan kendaraan umum dapat kendaraan umum dengan nyaman, dan kemudian negara hadir memberikan subsidi. Jadi di situ ada sebuah pendekatan melakukan perubahan dengan menjamin sustainability atas yang selama ini sudah ada, dengan pendekatannya kolaborasi. Begitu Mas. Nah itu menarik Mas Anies, jadi ada perubahan tapi di atas sustainability dengan kolaborasi. Pertanyaan saya untuk di level nasional, yang sekarang juga menjadi perbincangan hangat, ada kebijakan-kebijakan besar yang juga dalam tataran ide, ini memang ada pro kontra. IKN misalkan, kemudian hilirisasi. Ini ide-ide besar yang saya kira sah-sah saja berdebat, kemudian memunculkan school of thought yang bermacam-macam. Kategori mana itu Mas Anies? Koreksi, perubahan, atau melanjutkan, atau bagaimana? Ya, dan ketika sampai kepada tema-tema khusus, Mas, kami melihat perlu sekali pemerintah itu dalam mengambil keputusan bukan selera. Jadi bukan selera A, selera B, selera C, tapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan ini. Jadi ketika tadi saya cerita tentang transportasi umum, itu bukan seorang gubernur datang lalu ini solusinya, bukan. Gubernur bilang kami ingin jumlah penumpang kendaraan umum meningkat, polusi di Jakarta menurun, dampaknya pada Jakarta lebih sehat, pada traffic yang lebih baik. Itu objektifnya. Lalu panggil seluruh stakeholder dan kemudian proses ini terjadi. Proses negosiasinya pun panjang. Jadi saya ingin sampaikan ini bukan selera, oh saya akan teruskan atau tidak teruskan. Justru libatkan semua. Kenapa? Karena unsur yang ketiga tadi, ilmu, data, fakta itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu yang objektif dari assessment itu baik, let's proceed. Tapi kalau tidak, jangan. Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Teknokrasi. Biarkan teknokrasi itu yang mendominasi, termasuk keputusan-keputusan soal itu. Jadi bila itu baik, dalam assessment, proceed. Bila itu harus dikoreksi, tunjukkan di mana letak koreksinya. Jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan data-data, fakta, pandangan para expert.